Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aprianti. Saya dari program Profesi Nurse Angkatan 11 Tikeskar Sausada Garut. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan pada lansia dengan metode membaca zikir serta membaca Asmaul Husna Ya Rahman dan Ya Rohim. Dan video yang kedua, bagaimana cara mengatasi kehilangan dan berduka pada remaja. Kita simak ya videonya. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan, kita harus mengetahui nih definisi kecemasan. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional seseorang yang ditandai dengan rasa tidak nyaman, munculnya pengalaman yang samar-samar, disertai dengan perasaan tidak berdaya dan ketidakpastian sebagai akibat dari sesuatu yang tidak jelas. Nah, bagaimana sih kecemasan itu? Seperti apa sih orang-orang yang sedang cemas? Nah, seperti ini nih orang-orang yang sedang cemas. Maka dari itu, mari kita mengatasi kecemasan dengan cara berzikir dan membaca Asmaul Husna. Cara yang pertama, membaca zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan cara yang kedua, kita bisa melantunkan Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Teman-teman, itu merupakan salah satu metode yang insya Allah dapat mengurangi kecemasan pada seseorang ataupun pada diri kita. Mari kita berzikir dan membaca Asmaul Husna untuk mengatasi kecemasan. Video yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana cara mengatasi kehilangan dan berduka akibat kematian orang tua terhadap remaja. Apa sih kehilangan dan berduka itu? Kehilangan dan berduka merupakan bagian integral dari kehidupan. Kehilangan adalah suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian ataupun keseluruhan. Dan berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kehilangan dan berduka akibat kematian orang tua pada remaja dengan salah satunya adalah self-healing. Dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk menyelesaikan masalah serta dampak negatif yang timbul akibat peristiwa traumatik sehingga individu mampu mendapatkan kembali kendali atas kehidupannya. Tujuan self-healing tersendiri adalah menyembuhkan luka, kesedihan, trauma, dan diri sendiri sebagai proses pemulihan dari peristiwa traumatik yang terjadi pada diri individu. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui cara mengatasi kehilangan dan berduka. Yang pertama yaitu decision to heal. Para remaja memutuskan untuk pulih dari perasaan kehilangan. Keputusan ini tidak mudah dihadapi karena sering menimbulkan resiko menyedihkan, namun tetap harus dijalani untuk dapat pulih kembali. Jadi harus tetap kuat dan istiqomah untuk pemulihan. Yang kedua yang dilalui yaitu emergency stage, tahap di mana remaja mengalami krisis yang merupakan suatu proses yang harus dihadapi serta dilalui. Kuncinya adalah ikhlas. Tahap selanjutnya yang harus dilalui oleh remaja yang mengalami kehilangan dan berduka adalah remembering, di mana remaja mengingat saat-saat sebelum terjadinya peristiwa kematian orang tuanya. Pada tahap ini, saat sebelum peristiwa kematian orang tua teringat jelas, kita harus banyak-banyak melapangkan diri dan memunculkan pikiran-pikiran positif. Tahap keempat yaitu grieving and mourning.
Remaja harus memahami, merasakan, merasa, terlibat di dalamnya, berbagai dan mengungkapkan perasaan agar mampu mengatasi kesedihan. Di mana tahap yang keempat ini kita harus banyak-banyak berbicara terhadap orang lain, curhat, mengobrol untuk mengalihkan suasana kesedihan. Selanjutnya yaitu anger, rasa marah. Dapat timbul pasca peristiwa kematian orang tua dikarenakan remaja merasa ada yang tidak dapat dimiliki kembali dalam hidupnya. Saat mengalami kehilangan anggota keluarga, remaja akan merasa kesepian, merasa tidak ada yang membimbing, sehingga situasi tersebut menyebabkan perilaku negatif yang berdampak buruk bagi kehidupannya. Maka dari itu, remaja harus mampu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk bisa menghindari hal-hal yang negatif. Tahap yang selanjutnya yaitu forgiveness. Dalam proses ini penting untuk memaafkan dan menerima diri sendiri. Tahap selanjutnya yaitu spirituality. Kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk menghindari emosi yang negatif. Tentunya kita dapat merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan merasa tenang, sehingga dapat merasakan ketenangan saat ketika mendapatkan musibah kematian ataupun kehilangan dan berduka. Terakhir dalam proses self-healing adalah resolution and moving on. Pada tahap ini sudah tidak ada keraguan lagi akan dirinya. Remaja mulai harus yakin bahwa mampu untuk menjalani hidup tanpa kehadiran orang tua. Remaja menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental maupun fisik, mampu mengambil pelajaran, pengalaman, dan keputusan-keputusan yang ada pada dirinya. Itu saja video edukasi cara bagaimana mengatasi kehilangan dan berduka serta untuk mengatasi kecemasan pada lansia. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.